Aku adalah seorang ratu yang tegas dan bahkan rela menghukum mati anak kandungku sendiri ketika ia melakukan kesalahan. Namaku kerap diidentikan dengan singa. Meski begitu, aku bukanlah sosok ratu menyeramkan yang ditakuti oleh rakyat. Aku justru ratu yang dicintai oleh rakyatku. Aku juga dikenal sebagai ratu yang tegas dan menjunjung tinggi keadilan. Aku Ratu Shima dari Kalingga. Kalingga adalah kerajaan Hindu di pesisir utara Jawa Tengah yang saat ini menjadi kota Jepara. Ketegasanku dalam memimpin kerajaanku tersohor kemana-mana, hingga seorang raja dari timur ingin mengujinya. Ia ingin tahu apakah aku benar-benar seorang ratu yang tegas seperti apa yang dikabarkan orang-orang. Saat itu, Raja Tashin diam-diam meletakkan sekarung emas di persimpangan jalan yang ada di dekat alun-alun istana. Nampaknya ia ingin tahu apakah ada rakyat Kalingga yang berani mengambil karung berisi emas itu atau tidak. Setelah berbulan-bulan berlalu, tidak ada satupun rakyat Kalingga yang menyentuh karung itu. Hingga suatu hari, anakku, Pangeran Narayana, tidak sengaja menyentuh karung itu dengan kakinya. Sebagai ibu dan juga ratu, tentu saja aku harus menunjukkan sikapku untuk tetap menegakkan keadilan. Aku pun memutuskan hukuman mati untuk Pangeran Narayana, meskipun aku sangat menyayanginya. Saat itu seluruh anggota keluarga dan Dewan Kerajaan memohon kepadaku untuk memberikan pengampunan kepada pangeran. Namun aku tetap pada pendirianku untuk menegakkan keadilan. Aku akhirnya tetap memutuskan untuk menghukum Pangeran Narayana dengan hukuman potong kaki. Itu adalah bentuk hukuman karena ia sudah menyentuh barang yang bukan miliknya. Sejak saat itu, aku dianggap sebagai ratu yang tidak hanya tegas, namun juga keras. Di masa pemerintahanku, kerajaan Kalingga mencapai puncak kejayaannya. Saat itu, Kalingga menjadi pusat perdagangan di pesisir utara menggantikan kerajaan Tarumanegara. Kalingga juga menjalin kerjasama dengan Kekaisaran Cina. Aku pun berhasil mengembangkan sektor pertanian dan kerajinan tangan di Kalingga untuk meningkatkan perekonomian di kerajaan. Setelah memimpin kerajaan selama 21 tahun, aku meninggal dunia pada tahun 695 Masehi. Setelah aku meninggal, kerajaan Kalingga dibagi menjadi dua bagian. Bagian selatan diberikan kepada Pangeran Parwati, sementara bagian utara diberikan kepada Pangeran Narayana. Akan tetapi, kejayaan Kalingga perlahan ikut terkubur bersama diriku tidak lama setelah aku wafat. Serangan dari kerajaan Sriwijaya membawa Kalingga menemui akhirnya. Meskipun begitu, kejayaan dari keturunanku masih terus berlanjut. Merekalah para pemimpin Mataram yang masih berkuasa hingga saat ini di wilayah Surakarta dan Yogyakarta.